Setiap pagi, warung soto itu selalu penuh. Antrian mengular bahkan sebelum matahari muncul dari ufuk timur. Motor-motor berjajar rapi di pinggir jalan sempit. Orang-orang berdiri, duduk, dan ada yang membawa kursi sendiri. Semua rela menunggu. Warung itu berada di pojokan kampung tua di Jogja. Bangunannya sederhana, hanya dinding kayu yang mulai lapuk dan atap seng yang berderit kalau angin lewat. Tapi entah kenapa, setiap orang yang makan di sana pasti bilang, kuahnya beda, rasanya nggak bisa dilupain. Ada ibu muda menggendong bayinya sambil antre. Ada tukang becak, ada dosen, bahkan selebgram kuliner yang diam-diam datang pakai masker. Semua ingin satu hal, semangkuk soto yang katanya legendaris. Tapi, tidak semua yang datang pulang dalam keadaan sama. "Mas, ini soto terenak di Jogja, tapi jangan tanya resepnya ya," ujar Bu Marni sambil tersenyum-senyum yang terlalu lebar, terlalu tenang, dan terlalu menakutkan bila kau perhatikan baik-baik. Pagi itu, ada seorang pria muda yang baru pertama kali datang. Namanya Aldi. Dia mahasiswa rantau yang penasaran setelah mendengar cerita dari temannya. "Lo harus coba, bro, tapi jangan nanya-nanya yang aneh, dan jangan tengok ke dapur," begitu pesan temannya. Aldi tertawa waktu itu. "Tengok dapur, emangnya kenapa?" Temannya hanya diam, tatapannya kosong, seolah menyimpan rasa takut yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Begitu mangkuk soto diletakkan di meja, Aldi mencium aroma yang aneh, bukan busuk, tapi seperti bekas tubuh manusia yang basah dan kotor. Ia menatap kuahnya yang kekuningan, ada lemak yang menggumpal, potongan daging yang menggiurkan. Tapi saat ia hendak menyendok, ia merasa ada sesuatu yang menatap dari dalam mangkuk. Bukan mata manusia, tapi tatapan yang dingin dan kosong. Dan warung itu tetap saja ramai. Ramai, tapi sunyi. Tak ada yang bicara keras, tak ada yang bercanda, seolah mereka semua sedang dikendalikan. Namanya, Bu Marni, wanita tua yang menjadi ikon dari warung soto paling ramai sekota Jogja. Tapi ada satu hal yang tak pernah berubah dari dirinya, wajahnya. "Loh, Bu Marni ini umur berapa ya sekarang?" tanya seorang pelanggan baru, sambil menyeruput soto panasnya. Seorang pelanggan lain, lebih tua, menjawab pelan. Suaranya seperti berbisik, "Dari aku kecil, sampai anakku nikah, wajahnya ya gitu-gitu aja, nggak pernah keriput." Tak ada yang tahu usia pasti Bu Marni. KTP-nya pun konon hanya fotokopi lusuh yang selalu ditolak saat diminta verifikasi. Tapi setiap hari, jam 3 pagi, ia sudah berdiri di dapur, menyiapkan kuah, bumbu, dan sesuatu yang tak pernah ditunjukkan ke siapapun. Aldi, mahasiswa yang kemarin baru pertama kali datang, kembali ke warung itu di hari kedua. Masih penasaran, masih menolak percaya desas-desus. Kali ini, ia sengaja datang lebih pagi, lebih sepi, agar bisa memperhatikan lebih dalam. Ia duduk di pojokan, dan matanya terus tertuju ke arah dapur. Lalu, ia melihatnya. Bu Marni sedang mengaduk kuah. Wajahnya masih sama seperti kemarin, tapi ada yang aneh. Tangannya gemetar, bukan karena lelah, tapi seperti sedang menahan sesuatu. Dan matanya kosong, menatap ke dalam panci, seperti memohon, atau mungkin mengutuk. Tiba-tiba, Bu Marni menoleh, langsung, tajam, ke arah Aldi. Dan saat itu juga, api kompor di belakangnya berkedip, seolah ada angin lewat, padahal ruangan tertutup rapat. Aldi menunduk cepat-cepat, tangannya dingin, dan entah kenapa, kakinya kaku seperti dipaku ke lantai. Anak-anak zaman sekarang, paling gampang penasaran, gumam Bu Marni lirih sambil tertawa pelan. Tapi Aldi bisa mendengar jelas, karena suara itu terdengar langsung di kepalanya, bukan dari mulutnya. Aldi tidak pernah bisa melupakan tatapan itu. Tatapan Bu Marni yang menembus kepalanya, seolah sedang menyelami isi pikirannya. Malam itu, Aldi memutuskan pulang lebih awal, tapi pikirannya tetap tertinggal di dapur belakang warung soto itu. Beberapa hari kemudian, ia mencari informasi ke warga sekitar. Ia bertemu Pak Slamet, mantan karyawan warung yang sudah berhenti sejak 7 tahun lalu. Wajah Pak Slamet murung, suaranya pelan dan penuh getar. "Aku ndak kuat, Dik. Bukan karena kerjaan, tapi karena bau itu." "Bau apa, Pak?" "Bau yang muncul tiap malam Jumat dari dapur belakang." Aldi terdiam. Ia membiarkan Pak Slamet melanjutkan.
Pertama kali aku tahu itu, malam-malam Bu Marni masuk dapur bawa buntelan kain putih. Aku pikir itu kain pel, tapi waktu dia tinggal, aku buka sedikit. Dan isinya, celana dalam bekas, kotor, berbau busuk, dan ada bercak, darah kering. Aldi menelan ludah. Tengkuknya terasa dingin, jari-jarinya mulai gemetar. Pak Slamet melanjutkan, setelah malam itu, dapur berubah. Setiap masak kuah, Bu Marni selalu rebus bungkusan itu dulu, di panci paling besar, dan keesokan harinya, warung itu pasti ramai luar biasa, sampai pembeli duduk di trotoar. Aldi tidak bisa tidur malam itu, ia menyalakan lampu kamarnya semalaman, tapi meski lampu menyala, bau amis dan anyir itu seperti ikut masuk ke hidungnya, menempel, tak bisa hilang, dan saat ia menutup mata, ia melihat Bu Marni, berdiri di sudut kamarnya, membawa panci besar, dan bungkusan kain putih, yang masih meneteskan darah. Setiap malam Jumat, warga sekitar warung soto itu jarang ada yang keluar rumah. Bukan karena hujan, bukan karena takut begal, tapi karena mereka tahu Bu Marni akan mulai ritualnya. Jam 2 malam, Mas, kalau sampean nekat bangun, coba intip lewat celah jendela, kata seorang ibu warung kelontong di sebelah kanan warung Bu Marni. Aldi pun penasaran. Rasa takut yang menumpuk mulai berubah jadi rasa haus akan jawaban. Malam itu, ia nekat bermalam di rumah kontrakan temannya, tepat di belakang warung. Jam menunjukkan jam 1:47. Angin bertiup aneh, menggoyangkan dedaunan meski langit tak berawan. Jam 2:03. Langkah kaki terdengar. Pelan, berat, seperti menyeret sesuatu. Aldi mengintip lewat ventilasi kecil, dan yang ia lihat membuat jantungnya berhenti sejenak. Bu Marni berjalan perlahan sambil membawa baskom besar. Isinya, kuah soto panas, masih mengepul seperti baru selesai direbus. Tapi bukan itu yang mengganggu. Ada kain putih menyembul dari dalam baskom, dan warnanya merah. Ia melangkah menuju sumur tua di ujung gang. Sumur itu sudah ditutup warga dengan batu dan papan karena dianggap angker. Tapi Bu Marni dengan tenang membuka tutup sumur, dan mulai menyiramkan isi baskom ke dalamnya. Aroma amis langsung menyebar, lebih kuat dari darah, lebih menusuk dari bangkai. Dan saat siraman terakhir dituangkan, terdengar suara tawa lirih dari dalam sumur. Bukan tawa manusia, tapi seperti suara perempuan, menangis sambil tertawa. Parau, lirih, menusuk telinga. Aldi terjatuh dari kursi, napasnya tercekat, telinganya berdengung. Dan di kejauhan, Bu Marni menoleh pelan ke arah rumah itu, seolah tahu, ada seseorang yang mengintip ritual malamnya. Setelah malam ritual itu, Aldi tidak kembali ke warung, bahkan ia memutuskan pulang ke kampung halamannya, tanpa memberi kabar apapun ke teman-teman kosnya. Tapi cerita tentang warung soto itu terus menghantuinya. Beberapa minggu kemudian, seorang pelanggan tetap yang dikenal cerewet dan suka nanya resep, tiba-tiba jatuh sakit. Namanya Pak Gito, seorang pensiunan guru yang selalu duduk di pojokan dekat etalase. Suaranya keras, suka bercanda, tapi sejak malam Jumat terakhir itu, ia berubah, mukanya pucat, nafasnya pendek-pendek, dan ia terus muntah cairan kekuningan dengan bau amis yang menusuk. Keluarganya membawa ke dokter. Semua hasil tes menunjukkan normal, tidak ada infeksi, tidak ada keracunan. Tapi setiap malam, Pak Gito selalu mimpi buruk. Dia bilang, ada perempuan rambut panjang naik ke badannya, kata anaknya sambil menangis. Perempuan itu bawa celana dalam bekas, dan dia taruh ke mulut bapak. Malam keempat, Pak Gito mengigau sambil menjerit, panas, panas, kawaaha ini, bukan kawaaha. Lalu tubuhnya kaku, nafasnya berhenti, dan matanya menatap ke langit-langit. Tangan kirinya mencengkeram sprei, dan di antara jari-jarinya, ada sehelai benang kain putih yang berbau amis. Kematian Pak Gito jadi buah bibir warga, tapi tak ada yang berani mengaitkannya dengan warung soto itu. Mereka tahu, setiap yang buka suara, akan jadi tumbal berikutnya. Di tengah maraknya kabar kematian Pak Gito, warung Bu Marni justru semakin ramai. Tiap harinya, jumlah pelanggan bertambah. Bahkan beberapa food vlogger dan seleb TikTok mulai berdatangan. Salah satunya adalah Fajar, vlogger kuliner dengan 200.000 subscriber. Ia terkenal dengan gaya bicara ceplas-ceplos dan review jujurnya. Hari itu, ia datang diam-diam,
pakai hoodie hitam, bawa kamera kecil dan mikrofon clip-on. Ia pesan semangkuk soto, duduk di pojok, dan merekam tanpa izin. Dalam video itu, ia tersenyum puas, menyendok kuahnya, mencium aromanya, lalu berkata, "Wah, ini kuahnya benar-benar beda, guys, kayak ada rempah mistisnya, rasanya tuh, kayak nagih, tapi, serem." Tapi saat dia menyeruput sendokan ketiga, wajahnya tiba-tiba berubah. Ia diam, mata melotot, tangannya mulai gemetar, mulutnya terbuka, tapi tak keluar suara. Kamera terus merekam. Tiba-tiba, gambar blur, ada kilatan cahaya, dan terdengar suara cekikikan kecil. Bukan suara manusia. Video itu sempat diunggah, tapi hanya bertahan 1 jam sebelum channelnya menghilang. Seluruh konten Fajar lenyap. Akun Instagram dan TikToknya pun ikut hilang. Nomornya tak bisa dihubungi. Dan keluarganya bilang, Fajar hilang. Hanya 1 kalimat terakhir yang sempat tertulis di komunitas YouTube-nya sebelum semuanya lenyap. "Maaf, aku nggak seharusnya nanya soal kuah itu." Setelah menghilangnya Fajar, warga sekitar mulai bicara lebih hati-hati. Tapi di balik bisik-bisik, terselip nama yang sering disebut dengan nada takut. Mbok Kerti. Ia adalah wanita tua, hidup sebatang kara di ujung kampung. Usianya lebih dari 90 tahun. Warga menyebutnya orang terakhir yang tahu masa lalu Bu Marni. Aldi kembali datang ke Jogja. Kali ini, bukan hanya ingin tahu, tapi ingin mengungkap sesuatu yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Ia mendatangi Mbok Kerti, berjalan pelan melalui gang kecil yang hanya cukup untuk 1 orang. Di depan rumah reyot penuh lumut itu, ia mengetuk sambil menyebut pelan, "Mbok, saya mau tanya tentang Bu Marni." Dari balik pintu, suara serak menyahut, "Sudah waktunya ya." Akhirnya ada juga yang datang nanya soal itu. Mbok Kerti bercerita dengan suara berat. Tatapannya tajam, seperti menembus dada Aldi. Marni itu bukan orang sembarangan. Ia cucu dari dukun pesugihan angkatan Jepang. Dulu, leluhurnya ditawari kekayaan, tapi syaratnya berat. Setiap malam Jumat Kliwon, harus rebus cangcut bekas perempuan yang mati penasaran. Lalu tuangkan ke kuah yang akan dijual esok pagi. Aldi menelan ludah. "Cangcut? Bekas orang mati, Mbok?" "Iya, bukan cuma bekas. Harus masih basah darahnya. Kalau tidak, kuahnya tawar, dan pelanggan tak akan kembali. Itu pesugihan turun-temurun. Dan kalau dihentikan, bukan cuma warungnya yang hancur, tapi semua darah keturunannya akan diburu arwah tumbal." Aldi tidak bisa berkata-kata, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Dan saat ia hendak pamit, Mbok Kerti memegang lengannya. "Nak, kalau kamu sudah tahu semua ini, jangan pernah makan kuah soto itu lagi. Karena kalau kamu sampai mimpi perempuan bawa cangcut berdarah, artinya kamu tumbal selanjutnya." Walau peringatan Mbok Kerti terus terngiang di kepalanya, Aldi tak bisa berhenti memikirkan warung itu. Ia mencoba mengabaikan rasa takutnya. Kalau semua ini benar, kenapa tidak ada yang berani membongkar? Pikirnya keras dalam hati. Ia pun membuat rencana. Malam Jumat Kliwon berikutnya, Aldi memutuskan untuk mengendap langsung ke belakang warung. Pukul 01.45 malam, ia membawa jaket hitam, senter kecil, dan ponsel untuk merekam diam-diam. Langit malam tak berbulan, hanya suara jangkrik dan hembusan angin yang menemani langkahnya. Ia menyusuri lorong belakang rumah warga, melewati tumpukan genteng dan pagar bambu tua, lalu sampai ke sudut dapur belakang warung Bu Marni. Ada celah sempit antara tembok dan pohon pisang besar. Dari sana, ia bisa mengintip ke dalam dapur yang remang. Di dalam, terlihat Bu Marni berdiri membelakangi panci besar. Ia tidak bergerak, hanya diam, seolah sedang menunggu sesuatu. Beberapa menit berlalu, dan tiba-tiba, ia mulai bergerak. Perlahan, tangannya mengambil sesuatu dari kantong kain hitam yang tergantung di dinding. Ia mengeluarkan sehelai kain basah, panjang, dan kotor. Cangcut. Bau anyir tercium bahkan dari luar celah. Aldi menahan napas, mual, dan panik. Tapi ia tidak mundur. Bu Marni lalu mencelupkan kain itu ke dalam kuah mendidih. Serah, suara desisnya, bercampur dengan suara lirih seperti rintihan. Aldi hendak mundur, tapi tiba-tiba, tubuhnya kaku. Kepalanya menoleh ke kiri tanpa ia inginkan. Dan dari bayangan uap panci, terlihat wajah tanpa bola mata, dengan kulit melepuh, menatapnya dari balik celah.
tepat ke arah tempat Aldi berdiri. Ia ingin lari, tapi kakinya membatu, dan yang terakhir ia dengar malam itu adalah, "Sudah kubilang, jangan tengok dapur." Aldi berdiri terpaku, napasnya tercekik. Keringat dingin membasahi punggungnya. Wajah itu, bukan wajah manusia. Kulitnya melepuh seperti daging busuk. Matanya bolong, hanya lubang hitam tak berujung. Dan mulutnya, sobek dari pipi ke telinga. Wajah itu, keluar dari dalam uap. Bukan pantulan, bukan ilusi. Tapi nyata, menggapai, mendekat, menyeringai. Aldi ingin berteriak, tapi suaranya lenyap. Seolah semua udara di sekitarnya dicuri paksa. Kakinya lunglai. Ia terjatuh dengan suara debum pelan di tanah basah. Di antara samar pandangannya yang mulai gelap, ia melihat Bu Marni menoleh ke arah dapur. Lalu bicara ke uap itu, "Jangan sekarang, dia belum waktunya." Dan seketika, semuanya menghilang. Uap menghilang, wajah itu lenyap. Dan Aldi pingsan di tanah dengan mata terbuka. Ia ditemukan pagi harinya oleh seorang pemulung. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, dan ia hanya bisa mengucapkan satu kalimat berulang-ulang, "Cangcut, kuah, mata hitam, jangan makan, jangan makan." Ia dibawa ke rumah sakit jiwa malam itu juga, dan hingga kini, Aldi belum bisa bicara normal. Setiap malam Jumat Kliwon, ia meronta, menangis, dan menyebut satu nama dengan histeris, "Bu Marni, jangan, jangan, aku nggak sengaja." Setelah kejadian Aldi, isu soal warung Bu Marni kembali merebak. Tapi seperti biasa, tidak ada yang benar-benar berani bicara terbuka. Mereka tahu, warung itu tidak bisa disentuh dengan kata-kata biasa. Anehnya, semakin banyak yang takut, semakin banyak yang datang. Orang-orang dari luar kota, bahkan luar Jawa, rela datang hanya demi mencicipi kuah soto yang melegenda. Ada yang bilang, kalau udah makan sekali, pasti balik lagi. Tapi tidak ada yang bertanya, kenapa selalu balik? Bahkan saat perut sudah mual, kenapa ada yang rela antre berjam-jam? Padahal tubuh mereka tampak lemas dan pucat. Suatu hari, seorang gadis muda pingsan setelah makan setengah mangkuk. Tubuhnya panas, tapi ia menggigil. Ia sempat berbisik ke temannya sebelum tak sadarkan diri. "Aku, lihat tangan, di dalam kuahnya, tangan kecil, minta tolong." Temannya mengira itu hanya halusinasi. Tapi malamnya, gadis itu mimpi basah kuyup. Di dalam mimpinya, ia berdiri di tengah dapur tua, dan dari panci besar di depannya, muncul puluhan tangan anak-anak. Menggapai, mencakar, menangis. "Jangan makan kami bukan bumbu, kami, anak-anak." Esok harinya, ia tak bisa bicara, hilang suara, selamanya. Satu rasa soto yang enak, dibayar dengan harga yang tak kasat mata. Bukan uang, bukan tenaga, tapi jiwa. Warung Bu Marni punya satu benda yang tidak pernah tergantikan. Sejak awal berdiri hingga sekarang. Wajan besar, warnanya hitam legam, permukaannya berkilau seperti logam tua, dan tak pernah gosong, tak pernah pecah, tak pernah bocor. Karyawan baru yang tak tahu cerita, pernah mencoba mencucinya pakai sabut kawat. Tapi anehnya, setiap kali disikat, wajan itu berdarah. "Mas, jangan sentuh wajan itu sembarangan," kata Bu Marni datar, tanpa menoleh. "Itu bukan sekadar alat masak. Itu adalah bagian dari perjanjian." Semua orang mengira Bu Marni hanya bercanda. Tapi sejak saat itu, tidak ada yang berani membersihkan wajan itu lagi. Menurut Mbok Kerti, wajan itu dulunya milik leluhur Bu Marni. Ditempa oleh pandai besi yang konon menjual jiwanya ke jin laut selatan, dan setiap kali wajan itu digunakan untuk merebus kuah pesugihan, maka roh tumbal akan terserap dan terikat di sana. Wajan itu bukan alat masak, tapi penjara arwah. Seorang pengunjung iseng pernah menyentuh wajan itu tanpa izin. Ia bilang ingin tahu bahannya. 3 hari kemudian, tangannya membusuk dan harus diamputasi. Dokter bilang itu infeksi, tapi yang aneh, infeksinya membentuk pola seperti wajah manusia menangis. Siapapun yang menyentuh tanpa izin, akan merasakan siksaan yang sama seperti para tumbal, ujar Mbok Kerti dalam nada yang tak main-main. Dan hingga hari ini, wajan itu masih ada di dapur Bu Marni, berdiri kokoh di atas tungku, hitam, menyala, menunggu korban berikutnya. Di warung Bu Marni, ada satu kursi tua di pojok dekat tiang bambu yang tak pernah dipindah.
Kursi kayu itu sudah kusam, warnanya luntur, kakinya sedikit miring, tapi tak pernah benar-benar kosong. "Mas, kalau makan di sini, jangan pernah duduk di kursi belakang, ya," ucap pelayan muda dengan wajah pucat. Aldi sempat menanyakan kenapa, dan jawaban itu tak pernah berubah. Di situ, ada yang nunggu. Beberapa pelanggan baru yang tak tahu aturan, pernah nekat duduk di kursi itu, dan mereka semua merasakan hal yang sama, dingin, bukan seperti tiupan angin, tapi seperti duduk di atas batu nisan yang baru digali. Dan setiap mereka duduk, selalu muncul noda air di bagian dudukannya, basah. Padahal lantai kering, cuaca cerah. Ada satu pelanggan dari luar kota, menganggap itu hanya sugesti. Ia duduk sambil tertawa. "Apa sih, cuma kursi biasa, bro?" Tapi 10 menit kemudian, wajahnya berubah tegang. Ia pelan-pelan berdiri, dan menangis. "Ada perempuan, duduk di pangkuanku. Rambutnya basah, dingin." Dia bisikan sesuatu ke telinga saya. Temannya menepuk pundaknya. "Udah, bro, sadar, nggak ada siapa-siapa." Tapi dia hanya terdiam, menunduk, lalu pergi tanpa berkata satu kata pun. Sejak hari itu, kursi itu tak pernah diduduki lagi. Dan kadang, kalau malam tiba, pelayan warung bisa melihatnya dari kejauhan. Perempuan duduk memeluk lutut, diam, menunduk. Air terus menetes dari tubuhnya ke lantai. Mereka tak berani mendekat, hanya membiarkannya di sana, karena mereka tahu, ia bukan pelanggan biasa. Yang paling aneh dari warung Bu Marni bukanlah kuah sotonya, bukan pula wajah pemiliknya yang tak menua, tapi suasana. Setiap hari, warung itu selalu ramai, meja penuh, kursi penuh, orang-orang datang silih berganti. Tapi yang ganjil, tidak ada suara, tak ada senda gurau, tak ada tawa, tak ada suara piring jatuh, bahkan sendok yang terantuk mangkuk pun nyaris tak terdengar. Aldi pernah mencatat itu. Dalam salah satu videonya, ia diam-diam merekam suasana warung saat penuh pelanggan. Hasil rekaman menunjukkan, 30 orang makan dalam diam. Mereka hanya makan, menunduk, mengunyah pelan, seolah takut menyakiti sesuatu yang ada di dalam kuah. Dan yang paling mengganggu, adalah matanya. Mata mereka kosong, tatapan seperti tertidur, atau seperti sedang dikendalikan. "Mas, saya pernah makan di situ, tapi waktu keluar, saya nggak ingat rasa kuahnya," kata seorang mantan pelanggan. "Yang saya ingat cuma bau, dan rasa seperti darah dingin." Ada dugaan, siapapun yang makan kuah itu terlalu sering, akan kehilangan bagian dari dirinya, bukan nyawa, tapi kehendak, kesadaran, jiwa. Mereka tetap hidup, tapi seperti boneka, datang, duduk, makan, diam, dan kembali esok harinya, tanpa pernah tahu, apakah mereka benar-benar memilih datang, atau sedang dipanggil kembali. Malam Jumat Kliwon terakhir, langit Jogja dipenuhi awan kelabu, angin bertiup kencang, menerbangkan daun-daun kering dari halaman warung Bu Marni. Suasana mencekam, tapi seperti biasa, warung tetap buka. Namun malam itu, ada yang berbeda. Sekitar pukul 11 malam, api besar menyala dari dapur. Warga berlarian, teriakan panik terdengar dari gang-gang sempit. Warung Bu Marni kebakaran, asap hitam membumbung ke langit. Tapi yang mengejutkan, hanya bagian luar dapur yang terbakar. Atap hangus, tembok kayu lapuk jadi arang, kursi, meja, tirai habis semua. Tapi wajan besar dan panci kuah tetap utuh, tidak gores, tidak menghitam, bahkan masih mengepul hangat. Para pemadam bingung, "Ini nggak masuk akal," kata salah satu petugas. Bu Marni berdiri di belakang, dalam diam, tidak panik, tidak menangis. Ia hanya memandangi api itu, dengan mata yang basah, tapi bukan karena takut, seperti seseorang yang baru kehilangan sesuatu yang tak bisa diganti. Keesokan paginya, warung itu tetap buka, dengan atap darurat, dinding baru, dan wajah Bu Marni yang masih sama, tak berubah sedikit pun. Saat ditanya kenapa masih buka, Bu Marni hanya menjawab pelan, "Yang dibakar cuma tempatnya, tapi isi perjanjiannya masih hidup." Orang-orang tetap datang, tetap makan, tetap diam, seolah tak ada yang terjadi. Karena di warung itu, yang penting bukan rasa soto, tapi siapa yang sudah terikat. Kini, warung Bu Marni masih berdiri di sudut kota Jogja, dengan atap baru, bangku baru,
tapi aroma yang keluar dari dapurnya masih sama. Setiap pagi, antrean tetap panjang. Orang-orang berdatangan dari mana-mana. Mereka tertawa, berfoto, menikmati kuah soto yang katanya tiada duanya. Tapi tidak semua dari mereka sadar apa yang ada di dalam mangkuk itu. Beberapa pulang dengan perut kenyang, tapi hati gelisah. Tidur mereka tidak nyenyak. Mimpi mereka dipenuhi sosok perempuan basah kuyup, membawa cangcut berdarah. Kadang-kadang, kalau kamu memperhatikan baik-baik isi kuahnya, kamu akan menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Serpihan benang, ujung kain, atau bayangan jari kecil yang muncul sebentar, lalu tenggelam. Dan kalau malamnya kamu bermimpi, duduk di kursi belakang warung, sendiri, di hadapan semangkuk soto panas, lalu dari dalam kuah itu muncul suara, "Kamu sudah makan aku, sekarang gantian giliranmu." Maka, bangunlah sebelum terlambat. Atau kamu akan jadi bagian dari mereka yang tertulis dalam daftar tumbal pesugihan, yang tak pernah kenyang. Warung itu masih ada, masih buka, masih menunggu. Pertanyaannya, apakah kamu masih ingin mencoba sotonya?